Oke, sudah kembali take off ya, take off kayak pesawat loh ya. Nah, banyak yang komen kemarin-kemarin itu komennya gini, Bang kenapa ya kok saya setelah pakai full Daytona dari sebuah pernyataan ini tuh saya belum tahu pasti ya mengenai fullnya itu seberapa, apakah semuanya diganti full kirian ini diganti atau hanya puli sama per CVT-nya atau per apa ya, kok per sentri juga ataukah fiber juga, saya kurang paham, tapi ini kita alokasikan ke semuanya aja ya. Jadi misalnya gini, Bang kenapa ketika motor saya itu sudah upgrade full kirian atau full CVT dari produk Daytona itu kok malah berat ya, tarikannya malah berat, alot, nggak los, malah ngeden gitu loh. Nah, kalau orang Muntilanan sini ngaraninnya itu ngantuk malahan, padahal kan semuanya racing. Nah itu tadi, langsung ketemu jawabannya, jangan semuanya langsung ke racing. Mohon maaf ya, ini suara saya agak berubah sekarang jadi lebih maskulin ya, mohon maaf. Nah, apa, jangan semuanya langsung ke racing, alokasikan aja gini, misalnya kalian ganti per sentrinya juga yang kecil-kecil seperti ini. Nah, per sentrinya ini diganti juga milik uh, Daytona juga, semisal 2000 rpm. Terus per CVT yang kayak gini ini diganti juga dari Daytona 2000 rpm. Nah, yang membuat ini ber RPM itu apa tuh Bang? Kalau di spare part variasi itu tingkat kekerasannya Mas, ini kan dia kan melar, tapi kalau melarin gini ya berat ya. Anggap saja ini kinerjanya ini melar yang per sentrinya ini. Ketika ini melar, nah ini itu butuh raungan mesin atau tenaga mesin yang disalurkan itu butuh lebih. Alhasil kalau kalian pakai per sentri yang kecil ini berat, dia mau merenggang gini, membukanya gini butuh asupan daya lebih. Pertama yang pasti meraung, gerung gitu, ngeden gerung. Kalau kalian untuk hobi-hobi sih oke, tapi kalau untuk ngantar ibu ke pasar untuk harian kerja kurang enak lah ya, pastinya kurang enak, malu sama temen, mau dibilang gagah yo malah kayak rasanya cuman salah settingan aja ya gitu ya. Terus kalau ini untuk apa per CVT, kalau kalian lebih mau cari yang lebih keras, nah sampai ke 2000 rpm, ini tingkat daya ini mengkerutnya ini dia lebih keras, enggak enteng kayak gini. Jadi kalau mau apa, ketika akselerasi itu puli itu langsung gini, puli ini dia langsung seperti ini, puli belakang di ujung gini, tandanya ini berhasil menekan full. Nah tapi ketika nanti dia gantian ingin berjalan lambat laun, kecepatan anda naik, maka ini puli ini akan merenggang. Ini puli belakang ya, ini puli belakang, puli ini akan merenggang, vibrat akan turun. Ketika ingin merenggangkan puli ini, otomatis puli depan kan akan melontarkan rollernya, sehingga ini per CVT ini yang bagian puli belakang dia akan ketekan. Nah ketika ketekan ini butuh lagi tenaga yang lebih lagi untuk menekan per yang 2000 rpm, mana lagi per senternya 2000 rpm juga misalnya, udah hancur. Nah tapi kan gini, dari per sentri itu dan per CVT saya ganti sama-sama dari Daytona 2000 rpm semua, kan sama. Nah hitungannya nggak gitu Mas ya. Kalau misalnya kalian pukul sama, otomatis motor akan gerung ya, akan gerung. Nah lalu tingkat kekerasannya ini seberapa Mas? Kalau per sentri itu pernah saya ukur ngerenggang itu pakai apa, timbangan yang tarikan itu ya, itu kalau nggak salah tuh di angka 33 kilogram ini.
kalau nggak salah ingat. Kalau yang ini dia standar itu tekanannya kalau ditekan di timbangan itu sekitar 40-an, 40 kiloan. Nah itu kalau misalnya kalian pakai yang 2000 lebih, itu sampai ke 60 lebih kilogram itu bisa itu. Nah kenapa anda nyatuannya kok 60 kilogram mas? Ini biar apa ya, biar lebih mudah dipahami aja. Mungkin saya akan kedepannya akan beli timbangan ya, biar lebih enak untuk kita apa, bayangkan bersama. Jadi kalau misalnya kalian mau pukul rata, bukan masalah di nominal RPM itu sama besarnya, itu tidak. Pertanyaannya, kalau misalnya kalian iya itu sama, bagaimana dengan kewarasan kampas ganda Anda? Masih tebal kok mas. Tebalnya itu seberapa ukurannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan mesin Anda seberapa, peak powernya di mana? Nah apalagi kalau power weight itu rasionya jelek, di dalam box bagasi ada barbel, wah itu wes pusing juga lah ya. Itu yang pertama, bikin motor Anda malah jadi berat. Yang kedua, V-belt juga, V-belt antara kemiringannya ini. Nah, kemiringan V-belt ini, bagian yang dalam ini, nah ini harus kita ukur dulu. Kalau di saya itu saya samakan dengan kemiringan dari puli. Maksudnya piye mas? Maksudnya gini mas. Nah ini saya ukur. Jadi kalau saya custom itu jarang ada yang kebuka kecil gini, jarang. Pasti rata-rata mingkup atau full. Nah ini full gitu. Ini harus kalian hitungan juga. Kalau misalnya ini di tipisin sampai 13,5, biasanya dia benggang gini. Oke, bawahnya enak, waktu gininya enak turun. Tapi ketika mau nafas panjang dia susah. Gitu. Ya banyak sih, banyak halnya. Ini salah satu cara bodohnya ya. Itu gitu. Nah yang kedua, ketika kalian upgrade full, itu yang jarang diberikan oleh spare part aftermarket yang lain itu satu, yaitu apa? Ini ramplet custom. Jarang ada yang memberikan ramplet sepaketannya juga, padahal ini butuh yang namanya di custom. Gunanya apa tuh di custom? Biar laju roller lebih ringan, laju lebih bagus, roller lebih awet, penggunanya lebih enak buat ngerol rollernya. Nah itu perlu kalian perhatikan juga. Dari sisi fan belt ngaruh juga. Biasanya kalau fan belt dari aftermarket atau variasi gitu sering beda-beda ukurannya ini. Lebar kemiringannya juga ini beberapa sering beda-beda. Mohon maaf ya, masih tenggorokannya masih aneh suaranya. Nah yang kedua, ketika kalian upgrade kirian full itu ketika kalian beli ini ya juga mangkok ganda ini pilihlah yang lebih ringan bobotnya. Jangan kalau misalnya berat standar 800 gram, kita cari aftermarket bobotnya malah 900. Suara apa sih? 900 gram itu akan lebih berat. Jadi puli belakang ketika bengke roda, ketika muter roda gini itu dia akan lebih berat. Nah contoh yang berat itu apa mas? Mangkok gandanya. Contoh yang berat itu adalah Daytona. Mangkok ganda Daytona itu saya rasa itu lebih berat. Karena kenapa, saya pernah menimbang tapi lupa berapa ya nominalnya, tapi itu lebih berat. Nah kalau misalnya di props garage ini berapa mas beratnya? Ini mangkok gandanya ini dengan ulir karter lurus ini beratnya saya di 700 gram, kurang dikit ya. Jadi ringan, tapi saya nggak yang sampai bolong-bolongi ekstrim gitu ya, sampai ekstrim itu tidak, karena saya pengen ini tuh fungsi untuk harian ya. Tapi kan namanya kartel pasti ngerusak kapas ganda mas. Ya ini alhamdulillah saya udah pakai sebulan
Dan kampas ganda saya memang ada ulir-ulirannya seperti ulir mangkok gandanya ini ya, tapi tidak rusak. Ya jadi saya berani memasarkan mangkok ganda saya ini. Nah gitu. Nah lalu bang, kalau kartelannya model silang sama lurus seperti itu, enak mana ini mas? Kalau saya sih menilai kalau kartel silang itu cocok untuk kampas ganda yang keras juga. Nah tapi pasti akan kalah mangkoknya sama kampasnya. Rata-rata yang saya bongkar gitu. Solusinya seperti apa mas? Solusinya pakai kampas ganda yang apa dari bahan keramik non asbestos gitu. Kalau biasanya kalau yang murah-murah kan pakai gabus ya bahannya, pakai bahan gabus gitu. Nah itu saya pakai bahan yang rigid dipadukan sama mangkok ganda saya ini lebih enak. Nah berarti dengan begitu apakah anda mencecar atau anda menjelek-jelekan Daytona mas, yang dari sisi satu RPM-nya besar-besar, CVT baik persentrinya juga, mangkoknya tambah berat, sudah gitu kampas gandanya dari batu, apakah seperti itu? Ya itu mungkin larinya Daytona di hasil risetannya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Nah kalau saya jelas berbeda ya, walaupun saya jualan Daytona juga. Itu kalau saya gimana caranya kampas ganda itu tetap aman, nyaman, awet, dan rigid dalam hal apa itu bisa menempel enak di mangkok gandanya. Dan saya ketika bikin mangkok ganda ini juga apa, saya meh watuk wae. Mohon maaf habis sakit ya. Dan saya ketika bikin mangkok ganda ini saya sudah apa memikirkan hal paling awet seperti apa kartel yang bisa kita aplikasikan. Nah ini kalau kartel lurus seperti ini, insya Allah gripnya akan tambah lebih bagus. Jadi tenang aja, kalau misalnya ngerusak di kampas ganda kalian standar itu nggak ngerusak ya, cuma mengukir saja. Untuk jangka panjangnya ya pasti ini akan cepat lebih menghabiskan kampas ya. Misalnya kalau kampas ganda standar 5 tahun, nah kalau pakai kampas ganda ini ya 3 tahun mungkin sudah berasa lebih tipis gitu. Wah suaraku habis ya, mohon maaf kalau rada ngelek suara saya ya. Gitu ya. Jadi perlu kalian pahami. Dan oh ya, mohon maaf, mungkin kali ini saya akan sedikit banyak mengkontar Daytona. Kalau kalian perhatikan pada mangkok ganda Daytona itu bagian sininya itu dia dicat juga, ikut dicat hitam ya, ikut dicat hitam. Nah kalau misalnya dicat hitam ini otomatis akan membuat selip. Lah lalu gimana bang solusinya? Dihilangi catnya dulu ketika sebelum dipasang. Nah tapi dari pihak Daytonanya saja dicat. Nah itu menurut saya yang perlu diperbaiki dari Daytona. Yang pertama bobot mangkoknya berat. Yang kedua bagian dalaman mangkoknya malah dicat selip. Yang ketiga, oke dia tebal tapi tidak kartelan ya. Jadi menurut saya perlu untuk mengurangi mangkok Daytona, kalau kalian pakai mangkok Daytona perlu adanya pengurangan bobot di mangkok. Kedua, jangan dicat hitam. Yang ketiga, apa tadi itu lupa saya. Itu yang ketiga, oh ya, perlu adanya kartel. Ya. Jadi mangkok ganda Daytona ini lebih berasa manfaatnya, lebih berasa efeknya. Karena kenapa? Itu seperti bahan ya, seperti bahan saja. Tapi kalau misalnya mangkok ganda Daytona itu adalah bahan dengan harga 300.000, itu menurut saya terlalu tinggi ya. Kecuali 300.000 tinggal pasang sudah nggak bahan, wes pokoknya langsung pakai ya oke. Tapi ya setiap
variasi aftermarket itu beda-beda halnya ya, beda-beda apa risetannya gitu. Sebentar, ini nggak keputus lah. Nah gitu ya, yang kembali tadi. Nah, ketika Anda pakai full Daytona tadi gimana mangkok ganda apa ini, pulinya ini kalian rubah derajatnya sampai ekstrim atau tidak. Nah, punya saya berapa mas kalau risetannya? Saya di 14,4 sampai 14,5. Lah, kalau 14,5 sama aja nggak dibubut dong. Tetap dibubut, tapi derajatnya tetap sekian, 14,4 14,5. Nah gitu. Nah lanjut, kalau kipasnya sendiri gimana mas? Saya kipas pakai, biasanya kalau Vario series saya pakai K97. Apakah semata-mata untuk besar aja pulinya? Tidak, karena saya dapat racikannya paling enak ya seperti itu ya, jadi yang saya jual seperti itu. Nah jadi untuk roller juga sudah kasih ganti Daytona, tapi dikuranginya sampai 2 gram lebih ya, jadi biasanya gerung juga. Jadi banyak halnya kalau kalian pakai Daytona malah tambah berat, itu saya setuju. Nah, untuk solusinya gimana mas? Solusinya gantilah spare part kirian yang kalian butuhin saja. Jangan yang semuanya langsung dipukul full kirian. Pernah mas, gara full kirian pernah. Dulu orangnya sampai DP itu, terus saya suruh ganti. Pertama yang saya ganti di motor PC orangnya ya puli ini. Terus ini yang produk, kita fokus pada produk Daytonanya. Puli ini, fan belt, per kecil, per besar, kampas ganda, mangkok, kayaknya pislet, roller. Kalau nggak salah dulu 10 ya, apalagi ya, saya lupa, saya agak lupa. Oh iya, sama lahar ini apa, kalau nggak salah lahar ini ya, kalau nggak salah lahar ini. Nah itu saya ganti full Daytona. Alhasil selang berapa ya, kalau nggak salah 2 mingguan nggak ada, orangnya kembali lagi, mas rapena, mas nggak enak ya. Langsung saya bongkar. Kalau ngeracik, ada suara-suara, kalau ngeracik kira ini kayak aku sendiri gimana mas, seperti modelku yang punya ya udah. Nah itu saya ganti lagi, per besar per kecil saya ganti, kampas ganda nggak saya ganti, pakai karbon. Mangkok gandanya Daytonanya itu saya kartel lurus. Nah rewind di Praps Garage ini pakai kartel lurus itu sejak kapan? Apakah sejak mangkok proper ada dan kamu mas atau saya meniru dari proper? Itu sepertinya tidak ya, seperti tidak, karena saya bikin mangkok ini aslinya udah buluk ya, tapi saya repaint lagi. Ini ketika awal corona ya, Januari 2021-an ya, Januari 2021-an. Nah terus nggak saya perbanyak, hanya untuk saya pribadi. Terus habis gitu saya jual ini lagi, jual mangkok ganda ini ke teman-teman saya aja yang deket-deket, dan saya nggak produksi lagi karena ya sudah, yang lain orang-orang kantoran kayak gini nggak pada mau. Kok kamu kok ngelek-ngelek mas, kamu kayak mau mengarang cerita ya mas? Enggak mas, saya barusan kepikiran ini mangkok ganda V1 saya, ini V1 saya rada sedikit menghancurkan kampas ganda, tapi lebih gigit. Terus yang V2 saya buat lebih bersahabat, yang ya lebih balance ya.
nggak begitu menggigit seperti ini, tapi di kampas ganda ramah. Akan saya ulas di video saya yang lain ya soal itu gitu. Nah, lanjut, tidak hanya bagian kirian saja ya, dari pengapian juga, suplai pengapian dari filter udara juga saya betulin semua, saya upgrade semua. Kalau filter udara di muntilan sini saya lebih condong pada filter udara stainless gitu ya. Jadi kalau kalian ingin merubah kirian, jangan full upgrade semua. Memang betul bagi kalian yang ingin keren-kerenan, tegak-tegakan, oke. Tapi motor kalian nggak dapat enaknya. Ini kalau saya ya, kecuali kalau motor kalian untuk hobi ya. Dan biasanya kalau habis ganti full kirian itu enak, tapi kok selang seminggu gak enak. Itu apanya bang? Oke, sambung lagi di video setelah ini ya.